Benito itu yang ditulis diajarin atau tidak? Dia bilang tidak. Kenapa? Coba cerita. Nah, dia cerita ada 4 hal yang membuat dia kagum. Sahabat Kirim Berita dimanapun berada, kembali Regat melaporkan. Saat ini saya berada di Mako Polres Samosir. Sudah ada bersama dengan kita Bapak AKBP Joshua Tampu Bolon, Sarjana Hukum Master Hukum, selaku Kapolres Samosir. Selamat siang Pak Joshua. Selamat siang, Om Rek. Ya Pak, belakangan ini ada seorang pelajar dari Samosir yang namanya cukup viral karena beliau menjadi juara dalam lomba bertulis surat kepada Kapolri. Di dalam suratnya ini ada beberapa apresiasi terhadap kinerja Polres Samosir, diantaranya suksesi vaksinasi dan penanganan COVID di wilayah Samosir yang dilakukan oleh Polres Samosir. Yang kedua, pengungkapan ladang ganja. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini, Pak? Baik, jadi awalnya kemarin ada perlombaan untuk menulis surat kepada Bapak Kapolri dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76. Kemudian kami diperintahkan seluruh Polres jajaran untuk mencari dan mensosialisasikan ini kepada para pelajar. Nah, H-1 kemarin petugas Babin Kamtibmas kami mendatangi sekolah-sekolah, diantaranya Sekolah SMP Negeri 2 Panguran. Kemudian Ade Carlo Benito Sinurat ini ikut dalam perlombaan tersebut. Nah, tanpa kami sangka dan kami juga kaget bahwa Ade Carlo Benito Sinurat ini terpilih ya menjadi juara 1 dalam perlombaan menulis surat kepada Bapak Kapolri. Nah, setelah itu, sebelum kemarin Carlo Benito Sinurat dipanggil oleh Bapak Kapolri, dia bersama orang tua dan kepala sekolahnya datang ke Polres Samosir. Mereka bercerita bahwa mereka mengetahui mereka juara itu dari YouTube dan sempat tidak percaya akan hal ini, ya mungkin takut dengan modus penipuan. Nah, untuk itu setelah kemarin kami bertemu, kami cross check benar bahwa dari panitia di Humas Mabes Polri, di mana jurinya adalah dari eksternal, ya seniman ataupun pakar-pakar, telah bekerja sama dengan Diphumas Mabes Polri dan Diphumas Polda Sumut mengumumkan secara media sosial kemarin pemenangnya adalah juara 1 pelajar untuk tingkat SMP Carlo Benito Sinurat. Dan kemarin Carlo Benito Sinurat bersama orang tuanya dipanggil oleh Bapak Kapolda ya sebagai kehormatan untuk hadir dalam acara syukuran HUT Bayangkara ke-76 di Polda Sumut bersama pemenang juara-juara lainnya. Nah, kebetulan untuk Kabupaten Samosir ini kita juara 1. Ada kabupaten lain ya itu juara 2 dan juara 3. Ya, jadi Carlo Benito menjadi juara 1. Kemudian setelah kemarin diterima oleh Bapak Kapolda Sumut, ya Carlo Benito ini tanpa diduga juga diundang oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat acara syukuran di Akpol Semarang, perayaan HUT Bayangkara ke-76. Kita sudah bisa melihat ataupun di medsos berita bahwa Ade Carlo Benito ini kemarin bersama orang tuanya perempuan ya sudah bertemu langsung dengan Pak Presiden Jokowi, bersalaman, kemudian berfoto. Nah, ini suatu kebanggaan. Saya tidak menduga dan saya juga sangat berterima kasih buat Carlo Benito karena berkat tulisannya ya pemikirannya di dalam surat tersebut Pak Presiden, Pak Kapolri dan secara nasional mengetahui bahwa Kabupaten Samosir ini ternyata
punya prestasi-prestasi yang dituangkan oleh Carlo Benito Sinuran. Dalam Saya potong sebentar, ya. Pak. Ini bukan dalam menulis surat, dia tidak ada mendapat bimbingan sama sekali dari pihak Polres, Pak. Ya, jadi tidak ada. Murni ya? Ya, murni. Jadi semua murid itu kita hanya menyampaikan bahwa ada perlombaan terhadap para pelajar menulis surat kepada Bapak Kapolri. Jadi pelajar ini ada SMP, ada SD, ada SMA. Jadi ini murni. Ya, kemarin waktu saya terima audiensi, saya tanya, Carlo Benito itu yang ditulis diajarin atau tidak? Dia bilang tidak. Kenapa? Coba cerita. Nah, dia cerita. Ada 4 hal yang membuat dia kagum, terutama kepada personel Polres Samosir. Yang pertama terkait vaksin. Dia menceritakan bahwa waktu dia di sekolah, dia melihat petugas Babin Kamtipmas, Babinsa, ya, datang langsung ke sekolah-sekolah, ya. Kemudian mereka memberikan vaksin, ya. Kemudian juga mengantar jemput, ya. Door to door, ya, ke sekolah, ke rumah orang tuanya, kepada opungnya, dia melihat langsung ini. Nah, ini dia menyampaikan bahwa ternyata personil Polri itu bukan hanya mengungkap kejahatan, curanmor ataupun pembunuhan. Dia bilang, wah, ini ternyata polisi juga sangat mulia ya untuk mendukung programnya pemerintah, ya, percepatan vaksinasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga mendengar dari medsos dan berita bahwa Polres Samosir kemarin berhasil mengungkap kasus narkoba, yaitu pengungkapan temuan ladang ganja, ya, sebesar 1,5 hektar, ya, seluas 1,5 hektar di Simanindo. Nah, dia menyampaikan kepada saya ini sudah menyelamatkan generasi muda, termasuk dia, dan artinya kelompok pelajar, ya, di mana kita ketahui bersama bahwa narkoba ini bisa merusak generasi muda. Yang ketiga, dia juga sudah mendengar adanya pengungkapan curanmor, ya. Kemarin kita berhasil mengungkap sindikat curanmor antar kabupaten, pelakunya ada yang dari Simalungun, Siantar, dan lain-lain. Dia juga merasa bangga, ya, sehingga mungkin dia dan orang tuanya mempunyai sepeda motor, jadi dia merasa aman gitu. Nah, yang terakhir, setiap harinya, setiap pagi ketika dia mau berangkat ke sekolah, dia melihat petugas dari Polres Samosir ini melaksanakan pos padat pagi atau pengaturan lalu lintas dari setengah 7 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, ini juga dia tuangkan di dalam suratnya kepada Bapak Kapolri. Dia merasa aman ketika berangkat ke sekolah, ketika pulang dia merasa aman karena ada polisi. Demikian. Di samping apresiasi dalam suratnya itu juga Carlo Benito ada mengkritisi terkait balap liar. Ini mungkin ada penjelasan tersendiri untuk ini, Pak? Ya, jadi selain mungkin ada pujian, ada juga masukan, ya, evaluasi. Di dalam surat tersebut, adik Carlo menyampaikan bahwa adanya geng motor, ya. Nah, setelah saya tanya langsung di ruangan, ternyata dia salah pengertian. Termasuk, geng motor itu maksud dia itu adalah muda-mudi yang mengendarai roda 2, ya, dengan knalpot bom atau dengan balap-balap liar. Berisik lah. Ya, berisik, yang mengganggu kenyamanan di Kota Panguran. Nah, itu maksud dia. Jadi bukan geng motor yang menggunakan senjata tajam, melakukan perampokan, bukan. Nah, tapi itulah namanya seorang anak kepolosan, ya, seorang Carlo Benito yang masih kelas 1 SMP. Jadi ini juga sudah kami tindak lanjuti, yaitu dengan melakukan razia terhadap roda 2 yang knalpot blong, yang balap-balap liar ataupun yang bising, ya. Sampai kita seminggu itu ada melaksanakan razia dan kemudian kita musnahkan, kita press release, ya, untuk memotong knalpot, mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama dengan rekan media. Kenapa saya bilang paradigma baru? Bapak datang ini kok Bapak beri perhatian khusus kepada kaula muda di wilayah hukum Bapak, termasuk dengan memfasilitasi mereka beberapa sarana olahraga, bahkan Bapak juga membuat kompetisi di antara mereka untuk memacu semangat mereka. Apa yang memotivasi Bapak melakukan hal ini semua, Pak? Ya, yang pertama tentunya saya berpikir bahwa untuk Kabupaten Samosir ini harus ada generasi muda atau pelajar-pelajar yang bisa membangun, ya. Kebetulan saya anak guru, ya, jadi saya dididik
dari mulai pelajar itu disiplin, kemudian harus pintar, cerdas, berguna bagi bangsa dan negara. Nah, dalam kesempatan ini ya saya hampir 2 tahun berdinas di sini, saya lihat banyak talenta atau prestasi. Ya, kita lihat ada Carlo Benito, kemudian kemarin juga ada anggota saya Bribda Bona Nenggolan ya, yang dia juga pelajar dari dulu SMA Kecamatan Nenggolan ya, kemudian dia berhasil masuk menjadi anggota Polri, kemudian dia mendapat prestasi di kickboxing SEA Games ya, dipanggil SEA Games 2 kali. Nah, kemudian juga banyak pelajar-pelajar yang datang kepada saya ya, ke Polres, mereka menyampaikan, Pak, kalau boleh Pak, setelah COVID ini kita membuat kegiatan, baik itu seni, budaya, dan olahraga. Nah, ini yang mendorong saya membuat perlombaan-perlombaan untuk mereka. Seperti kemarin dalam HUT Bayangkara, lomba pidato bahasa Inggris, cipta lagu, ya, kemudian musikal, ya, basket, futsal. Nah, ini tanpa saya sangka juga peserta dari basket dan futsal ini ada putri yang mereka selama ini latihan. Nah, ini yang sangat saya bangga ya, artinya kepada para pelajar di Kabupaten Samosir ini. Ternyata mereka punya talenta, hanya mereka butuh bimbingan atau sponsor ya yang bisa membimbing dan memperhatikan mereka. Karena ada moto mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sehingga nanti akan muncullah generasi-generasi muda atau pelajar-pelajar yang bisa dibanggakan dari Kabupaten Samosir. Demikian. Ya, untuk closing statement Pak, apa himbauan Bapak terhadap kaula muda di Samosir ini Pak? Ya, yang pertama tentunya sebagai pelajar tugasnya adalah belajar dengan baik, ya. Karena yang bisa menentukan masa depannya adalah mereka sendiri, para pelajar. Guru dan orang tua hanya bisa membimbing, dan itu ada masanya. Yang kedua, saya berharap para pelajar putra-putri di Kabupaten Samosir ini bersaing, ya. Karena saat ini banyak seperti tadi paskibraka yang terpilih, ya, untuk mewakili Kabupaten Samosir ada 2 orang, sebelumnya juga ada. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya talenta ataupun prestasi-prestasi dari pelajar di Kabupaten Samosir yang ada. Nah, untuk itu berlatihlah. Kami siap ya untuk memberikan fasilitas setiap hari di Samosir, di Polres Samosir. Lapangan kami ini terbuka, baik itu untuk kegiatan olahraga, ya basket, futsal, voli, ataupun mungkin untuk membina fisiknya, mau menjadi anggota Polri. Dan dalam kesempatan ini juga saya berharap orang tua yang mempunyai anak atau anak-anak pelajar yang bisa nanti kami bimbing ya di Polres untuk latihan fisik, olahraga, dan lain-lain, supaya nantinya mereka bisa jadi terpilih. Demikian. Baik, demikian wawancara kami dengan Bapak Joshua. Sampai bertemu di lain waktu. Horas.